Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari Minggu ketiga Prapaskah. Mari kita mau menimba kekuatan baru dari firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Safrat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, saya percaya kita berjuang sekuat tenaga untuk bertahan pada niat baik kita dalam masa Prapaskah ini. Sekali lagi, kita akan dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi, tapi percayalah, dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus tidak membuat mujizat satu pun di tempat asalnya, karena orang-orang Nazaret telah menolaknya. Mujizat akan terjadi kalau kita mau membuka hati kita, kalau kita mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mujizat itu terjadi kalau kita sungguh beriman. Ingat baik-baik, iman sekecil biji sesawi. Ketika kita mengatakan gunung itu pindah, maka dia pindah. Maka yang dituntut itu kerjasama. Akan ada mujizat kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita punya iman yang teguh, kalau kita menerima Dia, dan kita percaya bahwa Dia mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, orang-orang Nazaret tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mujizat terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, Anda mau mujizat terjadi dalam hidupmu? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau kita saja bisa memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia akan jauh memberikan yang terbaik bagi kita semua. Maka yang dituntut dari kita adalah iman dan menerima Dia sebagai Allah yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga butuh melakukan pertobatan. Mujizat terjadi kalau kita melakukan pertobatan. Tadi kita dengar, Naaman mengalami tobat jasmani dengan kesembuhan dirinya dari sakit kusta. Ia mau datang kepada Elisa dan melaksanakan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Kadang amarah kerap kali menjadi penghalang untuk sembuh dan selamat. Kadang kemarahan itu menjadi penghalang untuk kita bisa menerima mujizat dari Tuhan. Kemarahan itu tidak menyembuhkan,
Kemarahan itu akan hanya menambah sakit, penyakit, penderitaan dalam diri kita. Maka kita harus berjuang untuk melepaskan kemarahan dan membiarkan damai sejahtera dari Tuhan datang dan tinggal dalam kehidupan kita. Maka kita akan memperoleh mujizat kesembuhan itu. Selama kita masih menyimpan dendam, kebencian, amarah, kita tidak akan pernah bisa sembuh. Karena semua yang kita masukkan ke dalam diri kita adalah racun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, marah itu tidak akan menyembuhkan. Sebaliknya, rendah hati dan sabar adalah obat yang mujarab, yang mampu membawa kita meredam segala emosi kita dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Maka mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mau melihat mujizat Tuhan dengan mendekatkan diri semakin dekat dengan Tuhan. Kita punya iman yang semakin tumbuh dari hari ke hari dalam melihat setiap mujizat yang paling kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak usah lihat mujizat besar. Mujizat kecil yang terjadi adalah napas kehidupan Anda dan saya. Itu mujizat yang paling luar biasa yang diberikan Tuhan bagi Anda dan saya. Bersyukurlah bahwa Anda masih bisa hidup dan Anda bisa menikmati mujizat-mujizat yang lain. Maka mujizat kehidupan paling utama, maka kita akan menerima mujizat-mujizat selanjutnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita barusan mendengar dan meresapi firman Tuhan yang tentunya menguatkan iman kita semua. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang selalu mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Maka mari kita siapkan hati kita mau berdoa dan mohon berkat dari Tuhan untuk melanjutkan masa retret kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami semua saat kami jatuh dalam kesulitan. Tolonglah kami semua untuk berani bangkit dari segala persoalan dan kegelisahan, terlebih dalam keterpurukan hidup rohani dan jasmani kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Bantulah kami dalam setiap kesulitan hidup kami. Biarlah kami boleh selalu punya hati yang bersyukur dan selalu berharap pada belas kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.